Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang al-lil-ghalabah. Apakah al-lil-ghalabah itu? Al-lil-ghalabah ini adalah merupakan salah satu dari macam al yang menjadikan suatu kalimat isim menunjukkan sesuatu yang terkenal atau yang masyhur di dalam pemahaman. Sehingga ketika kita sebutkan kalimat isim yang dimasukin oleh al-lil ghalabah ini, maka pikiran langsung tertuju kepada salah satu individu atau salah satu kelompok tertentu. Sekalipun secara asal kalimat isim ini adalah merupakan isim jenis, di mana isim jenis ini mengandung makna yang sangat umum. Contohnya adalah seperti lafadz kitabun. Kitabun ini adalah merupakan isim jenis, kalimat isim yang menunjukkan makna jenis dari suatu benda. Ada bangku, ada kitab, ada buku, dan seterusnya. Jadi kitabun ini termasuk salah satu jenis benda. Makna daripada isim jenis ini adalah masih umum. Terbukti ketika kita mengatakan sesuatu, ambilkan aku kitab, maka tentu yang diambilkan adalah kitab apapun, karena memang di sini tidak mengandung makna tertentu. Namun ketika lafadz kitabun yang pada asalnya merupakan isim jenis yang maknanya masih umum ini diberi al, sehingga nantinya akan menjadi al-kitab, maka pemikiran orang secara umum tentu akan tertuju pada suatu benda tertentu, di mana benda ini sudah sangat masyhur dan sangat terkenal di dalam pemikiran masyarakat secara umum, bahwa yang dimaksudkan dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka al yang semacam inilah yang dimaksudkan dengan al-lil ghalabah. Ghalabah sendiri maknanya adalah mengalahkan. Mengalahkan terhadap yang lainnya. Jadi semua pemahaman-pemahaman yang ada ini kemudian dikalahkan dan ditenggelamkan oleh al-lil ghalabah. Ketika kita mengatakan kitabun, maka bisa jadi pikiran kita akan tertuju kepada kitab nahu, kitab sorof, kitab fikih, dan kitab-kitab yang lainnya. Banyak sekali macam daripada kitab. Namun ketika sudah diberi al, maka maksudnya menjadi tertentu terhadap sesuatu yang sangat khusus, yang pikiran orang-orang tentu langsung tertuju pada sesuatu yang khusus itu dan bukan sesuatu yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan Alkitab itu adalah Al-Quran. Di sini al-lil ghalabah terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah ghalabatus syakhsiyah. Ghalabatus syakhsiyah untuk menunjukkan makna individu tertentu. Jadi individu tertentu. Kita ambil contoh seperti lafadz Madinatun. Madinatun ini maknanya adalah kota. Maka ketika kita mengatakan uridu an adhaba ila Madinah, aku akan pergi ke kota, maka di sini maknanya masih umum. Kota manakah yang dimaksudkan? Tidak tertuju pada satu kota tertentu. Namun ketika kita sudah beri al terhadap lafadz Madinah ini, sehingga nanti akan menjadi al-Madinah, maka tentu pemikiran orang itu akan tertuju pada satu kota tertentu, di mana kota itu adalah kota yang sangat dimuliakan. Yang dimaksudkan di sini adalah al-Madinah al-Munawwarah. Uridu an adhaba ilal Madinah. Maka yang dimaksudkan dengan al-Madinah di sini al-Madinah al-Munawwarah. Al yang semacam inilah yang dimaksudkan dengan al-lil ghalabah, al yang memaksakan kepada pikiran kita untuk menuju kepada sesuatu yang tertentu. Contoh yang lain seperti lafadz al-kitab tadi. Secara syariat, al yang dimaksudkan di dalam Alkitab di sini memaksa kepada kita untuk tertuju pada sesuatu tertentu. Contohnya,
Ketika kita mengatakan dalam hidup ini kita harus berpegang teguh terhadap dua hal. Yang pertama berpegang teguh terhadap Alkitab, dan yang kedua berpegang teguh terhadap As-Sunnah. Tentu ketika kita mengatakan yang dimaksudkan dengan Alkitab di sana bukanlah kitab sembarang kitab, bukanlah kitab matematika, bukanlah kitab nahu, bukanlah kitab fikih, namun yang dimaksud dengan Alkitab di sana tentulah Al-Qur'an. Sekalipun lafaz Alkitab itu berasal dari isim jenis yang berupa kitabun, yang maknanya masih umum, yang mengandung makna macam-macam kitab dan segala macam jenis kitab. Namun ketika sudah diberi alil ghalabah, maka al ini memaksa pikiran kita untuk menuju kepada sesuatu yang tertentu, yang hal itu sudah sangat masyhur dan terkenal di kalangan masyarakat, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga dengan lafaz as-sunnah. As-sunnah ini berasal dari sunnatun. Sunnatun ini maknanya adalah contoh. Namun ketika disebutkan dengan kata-kata as-sunnah, seperti ketika kita mengatakan marilah kita berpegang teguh terhadap as-sunnah, maka tentu pikiran kita akan dipaksakan untuk menuju kepada sesuatu yang tertentu dan bukan yang lainnya, yaitu al-hadits atau segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi. Inilah yang dimaksudkan dengan alil ghalabah. Contoh yang lain seperti Alkitab juga. Manakala kita membahas tentang ilmu nahu, maka di sana tentu terdapat banyak kitab yang akan dijadikan sebagai rujukan dan referensi. Salah satu daripada rujukan atau referensi yang ada itu bernama Alkitab. Tentu ketika disebutkan dengan Alkitab, maka yang dimaksudkan dengan Alkitab di sana bukan Al-Qur'an, karena memang kita berbicara tentang referensi daripada ilmu nahu. Sementara terdapat Alkitab yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi terkait dengan ilmu nahu, yang dalam hal ini adalah Alkitab yang disusun oleh Imam Sibawayh. Jadi ketika kita mengatakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Sibawayh di dalam Alkitab, maka yang dimaksudkan dengan Alkitab di sana itu adalah nama dari sebuah kitab yang disusun oleh Imam As-Sibawayh. Bukanlah yang dimaksudkan di sana adalah Al-Qur'an. Ini macam yang pertama dari alil ghalabah, yaitu ghalabatus syakhsiyah. Maksudnya adalah hal tersebut menunjukkan terhadap individu tertentu atau sesuatu tertentu. Kemudian yang kedua adalah ghalabatu al-jinsiyah, yaitu al yang menunjukkan terhadap kelompok tertentu. Jadi yang pertama adalah menunjukkan sesuatu atau individu tertentu. Untuk macam yang kedua ini adalah untuk menunjukkan makna kelompok tertentu. Contohnya seperti lafaz ansorun. Ansorun ini maknanya adalah beberapa orang yang menolong, karena lafaz ansor sendiri adalah merupakan bentuk jamak. Setiap orang-orang yang menolong dapat dikatakan dengan ansorun, tidak tertentu pada kelompok yang mana. Yang jelas ketika orang itu melakukan suatu pertolongan, maka dia dapat dikatakan dengan ansor. Namun manakala lafaz ansor ini diberi al sehingga menjadi al-ansor, maka tentu al yang ada ini memaksa pikiran kita untuk tertuju pada satu kelompok tertentu, bukan kelompok yang lainnya, yaitu kelompok sahabat Nabi yang memang berasal dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang menyebut Nabi yang merupakan penduduk kota Madinah itu disebut dengan kelompok Al-Ansor. Begitu juga dengan ketika kita mengatakan muhajirun. Muhajirun atau muhajirin. Muhajirin ini asalnya bermakna orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Ini makna asal daripada muhajirun atau muhajirin. Namun manakala lafaz muhajirin ini diberi al,
sehingga disebut dengan al-muhajirun atau al-muhajirin, maka tentu keberadaan daripada al yang kita pasangkan dalam lafaz muhajirin ini akan memaksa pikiran kita untuk tertuju pada satu kelompok tertentu, yaitu kelompok orang-orang muslim yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi di dalam kota Madinah itu terdapat dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang memang menjadi penduduk asal dari kota Madinah tersebut. Ini disebut dengan kelompok Al-Ansor atau sering juga kita sebut dengan kaum Ansor. Dan juga ada kelompok orang-orang Muslim yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan menetap di Madinah. Maka kelompok itu disebut dengan kelompok Al-Muhajirun atau Al-Muhajirin, yang juga sering kita sebut dengan kaum muhajirin. Inilah yang disebut dengan alil ghalabah. Ghalabah, mengalahkan terhadap semua pemikiran, terhadap segala macam jenis dari sesuatu, dan kemudian dipaksa untuk menuju kepada sesuatu tertentu, baik sesuatu itu berbentuk individu ataupun berbentuk kelompok. Dan penyebutan-penyebutan daripada alil ghalabah yang terdapat pada kalimat isim itu memang sesuatu yang sangat masyhur dan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat luas. Jadi Al-Ansor tidak hanya diketahui oleh orang-orang Muslim di Indonesia saja, ataupun orang-orang Muslim di Malaysia saja, dan lain sebagainya. Namun secara luas mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kaum Ansor itu adalah kelompok kaum Muslimin yang menjadi penduduk asli di kota Madinah yang menyambut terhadap kedatangan Rasulullah. Begitu juga dengan kelompok kaum Muhajirin. Sama halnya ketika kita mengatakan kata-kata Madinah. Aku pergi haji, di mana nantinya aku akan mengunjungi Mekah dan Madinah. Tentu yang dimaksudkan dengan Al-Madinah di sini bukan Madinah sembarang kota, akan tetapi kota yang memang sangat khusus yang sering kali disebutkan oleh orang-orang Muslim. Sehingga kata-kata Madinah itu nanti akan menjadi sesuatu yang tertentu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka al inilah yang memaksakan pikiran kita untuk menuju kepada sesuatu tertentu, ini disebut dengan al lil ghalabah. Lalu apa perbedaannya dengan al lil ahdi adz-dzihni? Bukankah al lil ahdi dzihni itu sama dengan al lil ghalabah? Sebelum kita menjelaskan tentang perbedaan al-lil ghalabah dengan al-lil ahdid ini, maka perlu kiranya kita akan memberikan penjelasan sedikit, mengulas kembali tentang al-ahdiyah, di mana al-ahdiyah ini ada dua. Yang pertama, al-lil ahdid dzikri, kemudian yang kedua al-lil ahdid dzihni. Kemudian yang ketiga adalah al-lil ahdil huduri. Masing-masing daripada al itu memberikan pengertian bahwa kalimat yang dimasukin oleh al-lil ahdiyah ini akan memberikan pengertian secara khusus pada sesuatu yang tertentu. Jadi maknanya akan menjadikan khusus. Dan pikiran kita tentu akan memahami apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang khusus tersebut. Yang pertama adalah al-lil ahdiyadz dzikri, yaitu al di mana kalimat isim yang terdapat al tersebut maksudnya akan diketahui karena memang sebelumnya kalimat isim itu sudah disebutkan. Contohnya seperti ketika kita mengatakan ra'aitu rajulan warrajulu yatabassamu. Ra'aitu rajulan, ra'aitu melihat siapa aku, rajulan kepada seorang laki-laki. Warrajulu adapun orang laki-laki itu yatabassamu ialah sedang tersenyum. Di sini terdapat lafaz rajulun yang diberi al, di mana al yang ada ini adalah al lil ahdi dzikri. Maksud daripada lafaz ar-rajulul ini
tentu dapat kita fahamin karena memang sebelumnya sudah disebutkan. Aku melihat seorang laki-laki dan seterusnya. Dan selanjutnya kita mengatakan orang laki-laki itu tersenyum. Tentu yang dimaksudkan dengan orang laki-laki ini bukan sembarang orang laki-laki, namun orang laki-laki yang telah aku lihat tadi. Jadi maksud daripada ar-rajul ini sudah dapat kita ketahui karena memang sebelumnya sudah disebutkan. Inilah maksud daripada al-lil ahdi dzikri. Kemudian yang kedua al-lil ahdi dzihni, yaitu al yang terdapat pada suatu kalimat isim di mana maksud dan pengertian daripada kalimat isim itu sudah dapat kita ketahui bersama sekalipun sebelumnya tidak ada penyebutan. Contohnya, rumah kita ini dekat dengan masjid. Kemudian kita mengatakan kepada teman kita dengan perkataan adhabu ila al-masjid. Aku mau pergi ke masjid. Di sini kita perhatikan lafaz al-masjid. Terdapat al di mana al ini adalah al lil ahdi dzihni. Tentu pemikiran dari orang yang mendengarkan perkataan ini bahwa yang dimaksudkan dengan masjid ini bukanlah masjid secara keseluruhan, bukan masjid yang ada di kota A, bukan masjid yang ada di kota B. Tentu yang dimaksudkan dengan masjid di sini adalah masjid yang ada di dekat rumahku, bukan masjid yang lain. Aku pergi ke masjid berarti aku akan pergi ke masjid di mana masjid itu berada dekat dengan rumahku. Maka al yang semacam inilah yang dimaksudkan dengan al-lil ahdi dzihni. Pengertian daripada kalimat yang dimasukin oleh al tersebut sudah dapat diketahui sekalipun tidak disebutkan sebelumnya. Jadi ini bedanya dengan lil ahdi dzikri dengan lil ahdi dzihni. Manakala adzikri maka disyaratkan sebelumnya harus disebutkan. Sementara untuk adzihni ini sekalipun sebelumnya tidak disebutkan, maksud daripada kalimat isim itu sudah dapat diketahui. Kemudian yang selanjutnya adalah al-lil ahdil huduri, yaitu al yang menunjukkan makna saat ini. Dan al ini masuk pada dzaraf zaman. Jadi ketika kita katakan asumu al-yauma, asumu berpuasa siapa aku, al-yauma hari ini. Lafaz yaum maknanya masih umum. Hari bisa sekarang, bisa besok lusa dan seterusnya. Namun ketika lafaz yaum itu diberi al, maka yang dimaksudkan dengan hari itu adalah hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari besok. Asumul yauma, aku berpuasa hari ini. Maka al yang ada ini adalah al lil ahdi al huduri. Lalu apa perbedaan antara al lil ghalabah dengan al lil ahdi dzihni, di mana keduanya sama-sama memaksa kepada pikiran kita untuk memahami terhadap sesuatu yang tertentu. Perbedaannya memang cukup halus sekali. Bahkan sebagian ulama tidak membedakan secara tegas dan menganggap bahwa al lil ghalabah ini menjadi bagian daripada al-lil ahdi dzihni. Namun banyak pula ulama yang membedakan berdasarkan sebab yang ada. Kita fokus kepada perbedaan yang disebutkan oleh ulama saja. Jadi yang pertama, untuk al-lil ghalabah menunjukkan kepada kalimat isim yang makna dan pengertiannya itu sudah dikenal secara umum oleh masyarakat luas. Sehingga ketika kalimat isim yang dimasukin oleh al-lil ghalabah itu disebutkan dimanapun dan kapanpun, maka orang yang mendengarkan akan segera paham terhadap sesuatu yang dimaksudkan dengan makna dari isim tersebut. Jadi di sini disyaratkan adanya makna yang masyhur yang dikenal oleh masyarakat secara luas, bukan masyarakat secara lokal saja. Makna asal daripada kalimat isim itu adalah berupa isim jenis yang kemudian menjadi khusus karena seringnya disebutkan dan diucapkan. Seperti tadi, lafaz Madinah. Madinah ini adalah merupakan isim jenis. Asalnya adalah isim jenis. Maknanya adalah kota. Dan kota ini mengandung makna yang masih umum.
dimanapun kota maka disebut dengan Madinah. Namun ketika kalimat Al-Madinah ini sering kali disebutkan oleh orang-orang Muslim sebagai suatu kota tertentu, maka lafadz Al-Madinah ini akan memberikan pengertian yang tertentu pula. Sehingga masyarakat secara luas akan memahami bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Madinah itu adalah kota yang sangat tertentu yang menjadi tempat tinggal Nabi, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Beda halnya dengan Al-Lil Ahdi Adz-Dzihni, di mana Al-Lil Ahdi Adz-Dzihni itu hanya diketahui secara lokal saja, bukan diketahui oleh masyarakat yang luas. Seperti contohnya tadi, lafadz al-masjid. Ketika lafadz al-masjid itu diucapkan oleh orang yang rumahnya dekat dengan masjid, maka tentu yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah masjid yang dekat rumah orang tersebut, bukan masjid yang lainnya. Katakanlah masjid itu adalah Masjid Nurul Huda seumpamanya. Maka ketika orang mengatakan aku mau pergi ke masjid, maka tentu yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah Masjid Nurul Huda. Namun maksud daripada Masjid Nurul Huda itu tidak akan diketahui oleh orang yang rumahnya jauh dari Masjid Nurul Huda ini. Tentu ketika orang yang jauh rumahnya tersebut ketika mengatakan aku akan pergi ke masjid, belum tentu yang dimaksudkan dengan masjid itu adalah Masjid Nurul Huda. Bisa jadi masjid yang lainnya yang mungkin dekat dengan rumah orang tersebut. Jadi untuk Al-Lil Ahdi Dzihni menunjukkan makna sesuatu yang tertentu, di mana sesuatu yang tertentu itu sifatnya hanya lokal saja, bukan dikenal oleh masyarakat yang luas. Beda halnya dengan Al-Lil Ghalabah, ini disyaratkan bahwa pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang tertentu itu haruslah diketahui oleh masyarakat secara luas, bukan masyarakat secara lokal saja. Jadi ini bedanya. Al-Lil Ghalabah disyaratkan harus diketahui oleh masyarakat secara luas. Namun untuk Al-Lil Ahdi Dzihni ini tidak disyaratkan demikian. Sehingga ketika kita mengatakan qala an-nabiyyu al-muslimu lil muslimi kal bunyan dan seterusnya. Di sini terdapat lafadz an-nabi yang diawalin dengan al. Maka masyarakat secara luas, baik itu ada di tempat A, di tempat B, di tempat C, dan seterusnya, tentu akan memahami bahwa yang dimaksudkan dengan an-nabi di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan bukan nabi yang lainnya. Maka al yang ada pada lafadz an-nabi di sini masuk di dalam kategori al-lil ghalabah. Karena memang pemahamannya sudah diketahui secara luas dan tidak hanya terbatas pada masyarakat tertentu saja. Ini menurut pendapat ulama secara jumhur yang memberikan perbedaan antara Al-Lil Ghalabah dengan Al-Lil Ahdi Dzihni. Sehingga mereka tidak akan mengatakan bahwa al yang ada pada lafadz an-nabi itu termasuk dari Al-Lil Ahdi Dzihni. Tidak, karena memang pengertian daripada an-nabi ini adalah sangat luas, tidak hanya tertentu pada masyarakat lokal saja. Namun bagi ulama yang menyamakan maksud daripada Al-Lil Ghalabah dengan Al-Lil Ahdi Dzihni, maka ulama tersebut akan mengatakan al yang ada pada lafadz an-nabi ini dapat disebut dengan Al-Lil Ghalabah atau juga dapat disebut dengan Al-Lil Ahdi Dzihni. Sama saja. Contoh yang lain untuk bisa membedakannya, ketika dari rumah saya ingin berbelanja, kemudian kita mengatakan adhabu ila as-suqi, aku mau pergi ke pasar. Pada lafadz as-suq terdapat al. Al apakah yang dimaksudkan di dalam lafadz as-suqi ini? Apakah Al-Lil Ghalabah ataukah Al-Lil Ahdi Dzihni? Tentu al yang ada ini bukan Al-Lil Ghalabah, karena maksud daripada as-suq ini tidak dikenal secara luas. As-suq itu bukanlah sebuah istilah yang semua orang pasti akan mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang paham maksud daripada as-suq ini. Ketika saya ingin berbelanja ikan, maka tentu ketika kita mengatakan adhabu ila suq, maka yang dimaksudkan dengan as-suq itu adalah pasar yang menjual ikan yang ada di dekat rumah kita, bukan pasar yang jauh dari rumah kita atau pasar yang ada di kota lain.
Hanya kita dan orang-orang lokal saja yang paham maksud daripada as-suq ini. Beda halnya dengan istilah al-Madinah yang memang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas yang ada di dunia ini. Ini adalah perbedaan antara al-lil ghalabah dengan al-ahdiyah lidhihni. Salah satu daripada ulama yang menyamakan antara al-lil ghalabah dengan al-lil ahdi dhihni itu dapat kita temukan di dalam kitab Mughnil Labib beserta syarahnya yang memasukkan al-lil ghalabah ini ke dalam bagian daripada al-lil ahdi dhihni. Sedangkan ulama lain terutama di dalam kitab-kitab balaghah atau syarah nahwu yang lebih terperinci, mereka memisahkan keduanya untuk memberikan penegasan bahwa sebab pengenalannya itu berbeda. Selanjutnya, al yang ada pada lafaz Allah. Apakah al yang ada pada lafaz Allah itu adalah merupakan al-lil ghalabah atau termasuk daripada al yang lainnya? Al yang ada pada lafaz Allah ini merupakan salah satu pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini terdapat dua pendapat besar, yaitu yang pertama menyatakan bahwa lafaz Allah itu berasal dari lafaz al-ilah, al-ilahu, yang maknanya adalah Tuhan atau sesembahan. Kemudian hamzah yang ada pada lafaz ilahun ini dibuang karena banyaknya penggunaan tanpa menggunakan hamzah. Maka jadilah Allah dengan menggabungkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Maka kemudian penulisannya menjadi Allahu. Kemudian secara tajwid bacaannya ini dirubah kepada bacaan tafkhim, yaitu bacaan yang tebal sehingga menjadi Allahu. Dari sini maka ulama berpendapat bahwa al yang ada pada lafaz Allah ini masuk dalam kategori al-lil ghalabah. Jadi ilahun asalnya maknanya adalah sesembahan. Kemudian setelah diberi al maka menjadi Allah dan penggunaannya menjadi masyhur dan terkenal hanya untuk zat yang maha esa saja, hanya untuk zat yang maha kuasa yang berhak untuk disembah. Maka lafaz itu menjadi nama khusus. Karena itu jika disebutkan dengan Allah, maka tentu pikiran kita tidak akan menuju kepada sesembahan yang lain, sesembahan secara umum, namun langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Maka inilah hakikat daripada al-lil ghalabah. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah isim alam secara khusus yang tidak berasal dari kalimat yang lain. Sehingga di sini dikatakan jamidun ghairu mushtaq. Jadi termasuk daripada isim jamid yang bukan mushtaq, yang bentuknya tidak diambilkan dari kata yang lainnya. Maka menurut mereka bahwa al yang ada pada lafaz Allah ini bukanlah al-ta'rif, di mana al ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lafaz Allah tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa al yang ada di sana adalah al-lil ghalabah, karena al yang ada ini masuk di dalam kategori al-asliyah, al-asli. Lalu pendapat mana yang paling banyak dipegang? Dalam hal ini untuk jumhur ulama seperti Imam Sibawayh dan ulama-ulama nahwu yang lain menyatakan bahwa al yang ada pada lafaz Allah itu adalah al-lazimah. Al yang merupakan bagian yang melekat pada kalimat itu sehingga al ini tidak dapat dipisahkan. Lalu apa fungsi daripada al yang ada pada lafaz Allah ini? Fungsinya adalah litta'zim, yaitu untuk mengagungkan dan memuliakan, bukan sekedar penanda sebagai makrifat biasa, karena nama Allah sudah makrifat sejak asalnya, mencakup segala sifat kesempurnaan. Jadi di sini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan sebagai al-lil ghalabah, berarti al yang ada ini adalah al-zaidah
al yang ditambahkan lil ghalabah. Kemudian pendapat yang kedua, al yang ada ini masuk dalam kategori al asliyah al lazimah, al yang memang sudah melekat pada lafaz tersebut dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan al yang ada di sana berfungsi untuk litta'zim, yaitu pengagungan dan pemuliaan. Lalu bagaimana dengan al yang ada pada lafaz alladzi? Apakah al ini juga al-lil ghalabah? Lafaz alladzi ini meskipun di awalnya tampaknya ada al, namun ulama nahwu menjelaskan bahwa al yang ada pada lafaz alladzi ini bukanlah al-ta'rif, bukanlah al-ma'rifat, di mana al-ta'rif sendiri masuk dalam kategori al-zaidah atau huruf zaidah, huruf tambahan. Sementara al yang ada pada lafaz alladzi ini bukanlah huruf tambahan. Jumhur ulama seperti ulama Basroh menyatakan bahwa al yang ada ini termasuk dari al-lazimah atau al-asliyah al-lazimah. Al yang memang sudah menyatu dan tidak bisa dilepaskan dari bentuk kata dasar lafaz alladzi ini. Lalu kenapa lafaz alladzi ini disebut dengan isim ma'rifat? Kalimat isim yang menunjukkan mana khusus. Bukankah yang berfungsi untuk mema'rifatkan itu adalah al-ta'rif, al yang ditambahkan untuk mema'rifatkan isim nakiro? Lalu kenapa al yang di sini dikatakan bukan sebagai al-ta'rif, bukan sebagai al-zaidah, melainkan disebut dengan al-lazimah? Maka di sini ulama menyatakan bahwa status dari kemakrifatan isim mausul alladzi ini bukan karena adanya al yang ada pada lafaz tersebut. Makrifatnya isim mausul alladzi ini didapatkan dari adanya silah dari isim mausul tersebut. Contohnya ketika kita mengatakan jaa alladzi abuhu alimun. Ja'a datang alladzi siapa orang, abuhu yang ada pun ayahnya alladzi alimun ialah orang yang alim. Keberadaan silah abuhu alimun ilah yang menjadikan makna daripada lafaz alladzi ini menjadi jelas, menjadi ma'rifat. Jadi ketika kita hanya mengatakan ja'a alladzi, tentu maknanya masih belum dapat difahamin. Datang alladzi siapa seseorang, seseorang yang bagaimana, ini masih terlalu umum. Kemudian diberilah silah, diberilah penyambung daripada alladzi untuk memberikan kejelasan makna terhadap isim mausul tersebut. Ja'alladzi seseorang telah datang, seseorang yang bagaimana, abuhu alimun yang ayah daripada orang tersebut adalah seorang yang alim. Jadi dari silah inilah kemakrifatan dari lafaz alladzi ini berasal. Bukan karena adanya al yang ada pada lafaz tersebut. Demikianlah beberapa penjelasan tentang al-lil ghalabah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.